Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi anak-anak semua. Saya ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar MTS Negeri 1 Purworejo. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Adika Satya Hanggara. Anak-anak bisa memanggil saya Pak Dika. Selanjutnya, selamat mengikuti sesi materi yang akan saya sampaikan pada rangkaian acara Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Purworejo ini dengan tema anti diskriminasi. Apa itu anti diskriminasi? Mengapa anti diskriminasi itu penting? Dan bagaimana mengamalkan atau mempraktekkannya? Sebelum anak-anak tahu itu semua, mari kita lihat kasus atau realita yang terjadi di kalangan siswa tingkat SMP atau MTS berikut ini. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Pak. Potong 1 September 7 pelaku yang menghajar siswi SMP Surabaya amankan polisi. Tangis.com Oktober 2019, siswa tewas usai dipukul teman sekolah di Purwodadi. Polisi amankan 2 orang. Nah, selanjutnya ini yang belum lama terjadi di Purworejo. Dikabarkan oleh liputan6.com, polisi tangkap 3 siswa yang persekusi siswi di SMP Purworejo.
Apa itu persekusi? Persekusi itu istilah lainnya adalah memberikan perlakuan buruk kepada orang lain atau temannya. Joglosemar.com mengabarkan 3 pelajar SMP di Yogyakarta ditangkap warga dan diserahkan ke polisi karena lempari batu pelajar lain. Anak-anak semua, kejadian-kejadian tadi adalah peristiwa yang sangat memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Bayangkan, masih siswa seusia SMP atau MTS harus berurusan dengan polisi. Lalu bagaimana respon orang tuanya ketika mengetahui bahwa anaknya ditangkap polisi, dibawa ke kantor polisi, dan diberitakan di media hingga seluruh Indonesia tahu? Bagaimana juga dengan saudaranya, keluarganya yang mengetahuinya? Jangankan 100%, 1000% pasti mereka kecewa, sedih, ingin marah, malu, dan hati seorang ibu pasti akan menangis. Kenapa peristiwa seperti tawuran, kelainan, penganiayaan atau persekusi tadi bisa terjadi? Nah, itu semua berawal dari adanya sikap-sikap diskriminasi. Sekali lagi, saya ulangi, sikap diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi itu seperti ketika ada anak-anak TK yang disuguhkan 2 box yang berbeda. Yang satu lebih besar dan dibungkus cantik, sementara yang satunya kecil dan kotor. Hasilnya, semua anak TK itu lebih ingin membuka box yang besar dan cantik, dan percaya bahwa di dalam box kecil dan kotor terdapat sesuatu yang menjijikkan. Saat dibuka, hal yang diyakini anak justru tidak terjadi. Box besar dan cantik isi sampah, dan box kecil kotor tersebut ternyata malah berisi coklat dan permen. Secara istilah, pengertian diskriminasi adalah memandang bahwa orang lain tidak bersikap secara wajar dalam berinteraksi atau bergaul, yang diungkapkan dengan perilaku seperti prasangka buruk, membesar-besarkan kelemahan orang lain, stereotip, primordial, dan lebih melihat bahwa dirinya atau kelompoknya memiliki kelebihan dibanding dengan orang atau kelompok lain. Sedangkan lawan dari diskriminasi adalah anti-diskriminasi atau tidak melakukan diskriminatif. Anti-diskriminasi atau tidak melakukan diskriminatif secara pengertiannya yaitu mengutamakan sikap kesamaan sederajat yang dipandang sebagai hal yang mencerminkan kedamaian. Dari dua sikap ini, mana yang baik? Tentunya adalah sikap anti-diskriminatif. Ya, inilah adalah sikap yang baik. Atau tidak melakukan diskriminatif. Mengapa demikian? Karena anti-diskriminasi akan menciptakan budaya damai di madrasah. Lalu, apa manfaatnya jika tercipta budaya damai di madrasah? Manfaat budaya damai di madrasah, yang pertama, tentunya siswa akan dapat memaksimalkan potensi dalam memahami materi pelajaran. Dan begitu pula, Bapak Ibu Guru juga dapat mengajar dengan baik. Yang kedua, siswa pastinya dapat menguasai mata pelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga, ide, gagasan, dan daya nalar siswa mengenai pelajaran tidak akan terhambat. Nah, tidak akan ada gangguan-gangguan yang bisa
memecah konsentrasi daripada Bapak Ibu guru maupun siswa. Yang keempat, tentunya proses belajar dan mengajar akan berjalan dengan menyenangkan, fun, happy. Dan yang kelima, suasana sekolah dan kelas sangat kondusif dalam belajar. Ini ada hubungannya dengan nomor 4. Dan terakhir, yang keenam, manfaatnya adalah siswa pastinya dilibatkan secara aktif dalam proses belajar. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan manfaat ini semua? Caranya, siswa harus memiliki 8 sikap yang mencerminkan budaya damai di madrasah. Apa saja itu? Yang pertama, saling percaya. Yang kedua, tenggang rasa. Yang ketiga, penerimaan terhadap perbedaan. 4. Kontrol diri. 5. Empati. 6. Berbudi pekerti. 7. Taat aturan dan tata tertib. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah komunikatif. Pengertian sikap yang mencerminkan budaya damai di madrasah, silahkan anak-anak baca sendiri di sini, sudah ada dari saling percaya, tenggang rasa, penerimaan terhadap perbedaan, kontrol diri, empati, kemudian berbudi pekerti, taat aturan dan tata tertib, komunikatif. Silakan dibaca sendiri. Nah, kesimpulan daripada materi anti diskriminasi ini adalah 6 dari 8 sikap yang mencerminkan budaya damai tadi merupakan kunci sukses mengembangkan karakter anti diskriminasi dimanapun berada. Jika seorang siswa terus berusaha untuk bersikap saling percaya, tenggang rasa, kemudian menerima perbedaan, kemudian mengontrol diri, berempati, dan berbudi pekerti. Keenam ini, maka secara otomatis siswa tersebut pasti akan taat aturan dan komunikatif. Itu otomatis. Nah, keenam sikap ini akan lebih mudah berkembang dalam diri kalian jika kalian membiasakan diri untuk selalu yang namanya toleransi. Sekali lagi, toleransi. Jika seorang siswa memiliki toleransi tinggi, maka dirinya memiliki sikap anti diskriminasi yang tinggi pula, sehingga akan berdampak pada terciptanya budaya damai di madrasah. Baik, sebagai penutup, berikut ada 4 kondisi atau situasi yang berbeda. Jika kalian ada pada masing-masing situasi atau kondisi ini, apa yang kamu lakukan? Silakan dikerjakan dengan menuliskan jawaban kalian pada kertas kosong. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan jika sudah selesai langsung difoto dan dikirimkan ke wali kelas. Terima kasih, salam sehat dan sukses dari Pak Dika. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.